Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita masih bertemu. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan meneruskan materi yang kita bahas minggu kemarin. Ya anak-anak ya. Nah itu kunut. Berikutnya wahai'atuha, hay'atnya sholat. Wahai'atuha utai pira-pira hay'atnya sholat, hay'at sholat. Wa aradu bihay'atiha ma laisa ruknan fiha. Kenapa dinamakan? Yang dimaksud dengan hay'at itu adalah yang bukan rukun, bukan bagian dari rukun sholat fiha, wala ba'dhan bijabrin bisujudi sahwi. Kalau seorang meninggalkan hayat ini bisa ditambeli dengan sujud sahwi. Gitu. Wa hayatu wa iku khamsata asyara khoslatan. Hayatnya sholat itu ada 15. Banyak ya. Apa saja? Rupane raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, nggak mungkin kan tangannya satu yang diangkat tapi dua. Ini bagian dari hayatnya sholat. Kalau misalkan tidak mengangkat bagaimana? Gitu ya. Wa inda ruku'i. Jadi hayatnya sholat menurut hayatnya. Jadi hayat sholat yang pertama adalah takbir, mengangkat tangan ketika takbir. Berikutnya waraful yadaini indar ruku, mengangkat kedua tangan ketika ruku. Indar raf'i minhu, ketika bangun dari ruku. Wawadul yamin ala shimal, meletakkan tangan ya di atas tangan kanan. Jadi ketika takbir itu kan sendakep gini. Nah ini juga hayat sholat. Kemudian wattawajuh, membaca tawajuh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi ini. Kemudian wal isti'adah, membaca isti'adah. Apa sih isti'adah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika misalkan terlupakan bagaimana, ya nggak perlu ditambali dengan sujud sahwi. Jadi hayat sholat kalau memang itu tertinggal, ya nggak perlu ditambah dengan sujud sahwi, namanya hayat. Wal jahru fi maudhihi, mengeraskan suara pada tempatnya. Kalau misalkan dia lupa tidak mengeraskan suara pada tempatnya, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Wal israr fi maudhihi, mengecilkan suara pada tempatnya. Artinya kita sholat itu kapan yang harus kita keraskan suara? Pada subuh ya, waktu subuh, maghrib dan isya. Jika kita lupa, ya nggak apa-apa. Kemudian waktu yang harus dikecilkan suara, ketika kita lupa kemudian kok suaranya dikeraskan, ya tidak apa-apa. Itu hay'ah sholat, tidak perlu ditambali dengan sujud sahwi. Berbeda ketika kita lupa kunut, lupa tasyahud, maka kita harus nambeli dengan sujud sahwi. Wa qiraat wa ta'min, membaca amin. Nah, itu hayat juga ya. Wa qiraatu surah ba'dal Fatihah. Nah, ini membaca surah ayat ya, ba'dal Fatihah, setelah Fatihah. Kalau kita lupa tidak membaca surat, ya nggak apa-apa. Karena hayat sholat. Wa takbiratu indal khafdi, membaca takbir ketika mau ruku. Juga waraf'i, ketika bangkit dari ruku. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, membaca sami Allahu liman hamidah. Ini hayat semua.
artinya hayat. Tadi kan ada sunnah ya, sunnah, hayat. Namanya sunnah, kalau kita lakukan pasti kita juga akan dapat pahala. Kalau tidak ya nggak apa-apa, cuman yang lebih baik adalah kita melakukan karena ada pahala di sana. Oke. Berikutnya jadi tadi wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal ham. Nah, gitu ya. Jadi kalau dipanjangkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal ham. Wa tasbih fi ruku', membaca tasbih di dalam ruku' ini juga hayat. Wa tasbih fi sujud, membaca tasbih di dalam sujud. Kemudian wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini, meletakkan tangan dua di atas pupu. Apa itu pupu? Fil julusi ing dalam duduk. Nah, ini juga hayat, meletakkan tangan kita di atas apa ini? Pupu ya. Berikutnya ya basutul yusra wa yaqbidul yumna, dengan membeber tangan yang sebelah kiri, menggenggam tangan yang sebelah kanan. Nah, jadi ya, yang kita lakukan tiap hari ketika sholat itu ya ada pedomannya ya, ini tadi ya itu ya. Jadi tangan kanan itu di apa ini istilahnya ya, beber. Kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Nah, jari telunjuk itu siap-siap karena untuk asyhadu alla ilaha illallah. Jadi menggenggam ya, tangan kanan menggenggam, kecuali jari telunjuknya. Fa innahu yashiru biha, karena jari telunjuk itu bisa memberikan isyarah mutasyahidan. Wal iftirosh, kemudian duduk iftirosh fi jami'il jasad, yang dalam semua duduk. Jadi semua duduk itu hendaknya duduk iftirosh. Wat tawarruk, dan duduk iftirok fil jasadil akhirah, yang dalam duduk yang terakhir. Jadi setiap kita melakukan sholat di sana ada namanya duduk ya. Semua pelaksanaan duduk di dalam sholat itu hendaknya duduk iftiros, kecuali tahiyat yang akhir itu duduknya namanya duduk tawarruk. Paham ya? Wa taslimatus saniyah, salam yang kedua. Ini sunnah ya. Kalau salam yang pertama tadi wajib, kemudian salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya kita juga harus hati-hati, misalkan ketika kita salam yang pertama kemudian kita batal, maka tidak boleh diteruskan salam yang kedua. Justru nanti kita batal sholatnya. Itu karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau salam yang pertama tadi hukumnya wajib. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya faslun, wal mar'ah tukhalifur rajul fi khamsati asya. Perempuan dengan laki-laki ini ada perbedaan dalam 5 hal. Nah, 5 hal. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi. Di dalam sujud ya, itu beda. Ada beberapa perbedaan. Mirfaqaihi an jambihi wa yukillu batnahu an fakhidaihi. Ketika sujud itu seorang laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau laki-laki ini tangannya direnggangkan, kalau perempuan justru tidak boleh direnggangkan ya. Jadi wayakilu, dilipat
batnahu an fakhidaihi fi ruku' was sujud, baik di dalam ruku' maupun sujud. Bedanya di sana. Kalau perempuan ini harus dilipat, kalau laki-laki tangannya justru harus renggang. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Gitu. Wa idza nabaha, bedanya lagi. Wa idza nabahu syai'un fi sholat sabbaha. Kalau seorang ingin mengingatkan kelalaian dalam sholat, ini untuk perempuan itu membaca subhanallah. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki menepuk tangan ya, itu cara mengingatkannya di situ. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa yaqulu subhanallah gitu. Wa qu'udur rajul wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya seorang laki-laki itu adalah antara pusar dan perut. Amma huma falaisa minal aurah wala ma huwa fawqa. Wal mar'ah, sementara seorang perempuan tadhumu ba'duha ila ba'din, harus mengumpulkan di antara satu dengan yang lain. Wa tukhfadu sautuha in sholat, jadi harus mengecilkan suaranya ketika sholat itu perempuan. Bihadrati rijal, di samping laki-laki. Jadi kita nggak boleh ya ketika sholat kita tahu bahwa ada seorang laki-laki, ada orang laki-laki, sholat kita dikeraskan, itu nggak boleh. Jadi harus dilirihkan. Wa idana bahasyaun fi sholat syafaqat. Jadi ketika lupa sholat seorang perempuan, cara mengingatkannya adalah dengan cara menepuk tangan, tapi ya nggak boleh keras-keras. Wa jami'u badanil hurrah wa auratin illa wajha wa kaffaiha. Gitu ya. Jadi seluruh badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Wal ammah karrojul, sementara seorang budak perempuan auratnya seperti seorang laki-laki. Gitu.